Ohayo konnichiwa Yasumi. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di Review Film. Nah, kalian pasti nyariin Kak Angel kan? Kali ini Kak Angel bakal nemenin kita, tapi dia masih tetap tampil kok. Sekarang kita bakal ditemenin oleh Kak Davin. Silakan Kak Davin. Halo teman-teman. Nah, Jadi, duduk Kak Davin. terima kasih. Perkenalan dulu dong, bentar. Oh ya, kenalin aku Davin. Udah? Terus apa aja? Udah siap? Udah, Itu oke. aja kan? Ya. Nah, di sini kita mau review film apa sih Kak? Oh, kita nge-review film anime. Anime apa? Animenya Stand By Me Doraemon. Yang kedua tepatnya. Nah yang satu gimana Kak? Satu kita akan bahas sebentar lah. Oke. Nah, kalian pasti bingung kan gimana film Stand By Me Doraemon 2? Nah, kita langsung aja masuk ke VT. Cikidot. Film Stand By Me Doraemon 2. Film ini adalah lanjutan dari film Stand By Me Doraemon 1. Film ini adalah adaptasi dari light novel yang berjudul Stand By Me Doraemon karya Fujiko F. Fujio yang diproduksi oleh Shin-E Animation dan disutradarai oleh Takashi Yamazaki. Film ini dirilis pada tanggal 19 Februari 2021. Film ini bercerita tentang Nobita yang menemukan boneka beruang lamanya dengan penuh tambalan jahitan tangan oleh nenek tercinta. Hal tersebut memicu kenangan yang mengharukan untuknya dan menanyakan kepada Doraemon apakah mereka dapat menggunakan mesin waktu untuk mengunjungi nenek di masa lampau. Dan setelah bertemu dengan neneknya, ia berusaha mewujudkan keinginan neneknya, mulai dari melihatnya bersekolah hingga melihat istri masa depan Nobita. Lalu dimulailah perjalanan Nobita dan Doraemon untuk menepati janjinya itu, hingga terjadi banyak kejadian-kejadian yang mereka harus lalui demi memenuhi keinginan neneknya. Stand By Me Doraemon 2. Ya. Gimana Kak filmnya? Bagus nggak? Wah, bagus banget sih. Nah, kan ini tadi Stand By Me Doraemon 2. Lah, kan tadi aku bilang yang satu itu, yang Stand By Me Doraemon 1. Nah. Bisa diceritain dikit nggak Kak? Soalnya nggak masuk nih ke VT. Oh iya, Stand By Me ke-1 itu ya, menceritakan di awal persahabatan Nobita dengan Doraemon yang dimulai dengan hal-hal yang aneh sih sebenarnya, yang hanya ingin untuk memperbaiki masa depan Nobita. Oh, lah, kalau di situ yang scene paling menarik di mana? Yang apa gitu? Yang pertama ya? Iya, yang pertama. Oh, yang pertama itu scene saat paling haru sih tepatnya. Paling haru banget.
yang harunya tuh yang di bagian mana, Kak? Bagian akhir tepatnya itu Nobita nggak sengaja ngomong yang akhirnya Doraemon itu bisa kembali ke masa lalu. Oh, yang waktu itu malah bicaranya itu apa? Ya minum ramuan, terus kalau dia berbicara buruk ntar kebalikannya terjadi. Ya, Betul sekali yang itu. Iya, betul. Nah, kan ini tadi yang film Stand By Me 1. Nah, yang Stand By Me 2 akan kami berikan pendapat kami di segmen berikutnya. Tapi setelah jeda yang satu ini ya. Bye. Halo, kami dari Rubah di Selatan. Saksikan terus WPI TV hanya di wpitv.stimik-wp. .ac.id. WPI TV Bring the world into you. Terima kasih juga buat WPI TV, Widya Pratama Internet Television. Halo kami, Armada. Saksikan terus program acara WPI TV hanya di wpitv.stimik-wp.ac.id. WPI TV brings the world into you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pak Jasno, guru dari SMK Negeri 2 Pekalongan. Sebelumnya berterima kasih pada STIMIK yang telah datang ke SMK 2 dan juga memotivasi kepada siswa kami SMK Negeri 2 sebagai salah satu alternatif untuk pilihan melanjutkan. Selain mungkin dari sekian anak itu ada yang mau bekerja atau di universitas lain, saya merekomendasikan STIMIK Widya Pratama Pekalongan ini sebagai sekolah lanjutan, ya, perguruan tinggi lanjutan yang selama ini satu sudah bekerja sama, yang kedua lulusan STIMIK diakui di dunia kerja, dan banyak dari kakak-kakak Anda yang telah masuk dan sukses di STIMIK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di Review Film. Nah, kali ini kita akan membahas film Stand By Me Doraemon 2. Jadi pendapat kita nih. Kalau menurut Kak Davin, scene mana yang paling menarik atau apa yang membuat Pak Davin suka dengan film ini? Untuk Stand By Me kedua ini, aku senengnya itu
waktu Nobita udah menemukan jati dirinya di masa lalu dan kembali lagi ke masa depan. Oh ya, yang waktu itu bolak-balik itu ya dari masa lalu ke masa depan. Iya, Terus bener. sampai apa? Dirusin preman itu. Iya, betul. Preman remaja itu. Tapi ya agak ya gimana ya, kan umurnya ya tubuhnya emang remaja Nobitanya, tapi kan dia dewasa kayak Iya. aneh gitu. Iya. Ya tapi gimana lagi? Kan Iya. emang itu pertukaran jiwa ya namanya. Iya, pertukaran jiwa dalam beda masa. Ya, ya beda masa. Oke. Nah, kan kalau pendapat aku nih ya sama sih waktu itu, apalagi pas naik motor itu lupa kabar itu. Iya. Kayaknya tuh kayak diliatin map di Doraemon kan jarang banget gitu. Oh. Kayak lewat gang-gang sempit terus ada ketemu nenek-nenek gitu. Itu nyata sih sebenarnya. Ya emangnya itu tempatnya nyata. Nyata banget. Cuman kan biasanya kalau di Doraemon series atau movie lainnya kan nggak diperlihatin itu. nggak diperlihatkan karena kan perlihatkannya inti dari Ya, inti cerita yang ceritanya. lain gitu. Nah, kita kan udah ngasih pendapat nih, aku sama Kak Davin. Habis ini kita bakal lihat pendapat teman-teman yang lain. Ya, penasaran kan? Langsung kita masuk ke VT. Cekidot. Kalau menurut aku sih filmnya bagus ya. Kalau menurut saya, film Stand By Me Doraemon 2 itu bagus, bahkan paket banget. Menurutku sih filmnya itu lumayan bagus ya. Menurutku sih film Stand By Me Doraemon 2 itu bagus banget sih Kak. Sebenarnya yang paling menarik itu animasi 3D-nya itu loh. Bagus banget. Waktu Nobita remaja dan dewasa, dan ketika lihat Nobita baru lahir, ini tuh bagian scan paling bagus kalau menurut saya. Untuk scene yang paling bagus sih menurutku pas Nobita sama Doraemon itu bolak-balik dari masa depan ke masa lalu, terus dari masa lalu ke masa depan itu bagus sih, walaupun agak lumayan pusing. Menurutku sih scene yang paling bagus itu ketika Shizuka tahu bahwa Nobita dibantu sama Doraemon Kak. Sama satu lagi ketika neneknya itu neneknya tuh lihat bahwa Nobita nikah sama Shizuka ketika dewasa. Untuk ratingnya itu 8. Bukan, 9/10. Dalam film Stand By Me Doraemon 2, rating dari 1 sampai 10 kalau menurut saya itu 9. Untuk ratingnya sih menurutku 8 lah, 8,5 boleh. Rating untuk film ini 9/10. Wah, pendapatnya bagus-bagus ya, Kak. Apalagi yang animasi itu kan animasinya emang beda ya dari yang lain. Pakainya mereka 3D, nggak pakai kayak Bukan biasanya. 2D. Ya, bukan 2D. Nah, kalau Kakak setuju pendapat yang mana nih? Garis besarnya sama mereka. Ya setujunya karena visualnya juga memang bagus sih. Visualnya bagus. Ya juga ya visualnya bagus sama itunya pengembangan karakternya bagus ya. Iya. Kayak lebih jelas dan lebih jelas. Berkarakteristiknya itu lebih menunjukkan apa yang mau disampaikan. Tapi ya Kak, aku masih bingung nih sama satu hal. Kan kalau di Stand By Me Doraemon yang pertama tuh, kan kayak ada kan sesuai judulnya Stand By Me kan ya perpisahan gitu loh. Nah kan di situ kayak Doraemon emang pergi, cuman kan kembali lagi. Tapi di kedua itu nggak ada tanda-tanda Doraemon pergi, itu cuma nama apakah ada selanjutnya mungkin Pak? Belum bisa diberitahu, tapi kemungkinan itu lebih kalau dari prediksi sih Doraemon itu kembali ke masa lalu karena kan membantu Nobita yang di masa lalu lagi gitu. Ya sih, cuman ya di situ loh kan jujur ya Stand By Me tapi perpisahan
iya sih perpisahan nenek sama Nobitanya. Yang apa di akhir itu loh, di akhir. Betul. Scene di akhir film kan diperlihatkan waktu neneknya lihat Nobita waktu nikah. Itu mungkin mereka fokusnya ke itu ya, bukan ke Doraemonnya sama Nobita. Jadi kan kayak perpisahannya bukan di Doraemon Nobita, kan udah pernah soalnya. Iya. Mereka ganti ke neneknya. Nobita dengan neneknya. Oke. Kalian pasti ingin nonton film yang nggak kalah seru sama Stand By Me Doraemon kan? Kalian bisa lihat VT rekomendasi kita, tapi setelah jeda yang satu ini ya. Bye-bye. Halo, kami Utopia. Ngajakin teman-teman semua untuk menonton terus program acaranya wpitv.steamik-wp.ic.id. Perkenalkan, saya Dias Tiowinarni dari SMK Syafi'i Akrom Pekalongan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada STIMIK Widya Pratama Pekalongan atas dedikasinya dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan perguruan tinggi, sehingga kami mempercayakan alumni dari SMK Syafi'i Akrom untuk melanjutkan pendidikan di bidang perguruan tinggi, khususnya teknologi informasi, kepada STIMIK Widya Pratama Pekalongan. Tetap semangat! Hai, kami dari Gamelan. Saksikan terus WPI TV di wpitv.stamik.wp.ac.id. Pokoknya keren banget. WPI TV Bring the world into you. Jangan lupa saksikan WPI TV di wpitv.stimic-wp.ac.id. WPI TV brings the world into you. wpitv.stemic WPACID. Saksikan terus WPI TV hanya di wpitv.stimic-wp.ac.id. Jangan lupa tatap mata saya. Halo teman-teman, balik lagi bersama kami di Review Film. Sebelum kita masuk ke video rekomendasi, kita mau ngasih tahu kalian bahwa di film ini ada pesan moralnya. Oke, Davin, bisa dimulai. Oke, pesan moral yang bisa kita pelajari tepatnya ya tentang persahabatan yang baik itu bisa membuat rindu dalam waktu yang sangat lama aneh gitu. Tapi aneh. Perjumpaannya kan aneh. Perjumpaannya tiba-tiba tapi bikin kangen. Oh, gitu. Itu kayak apa kan aku inget Kak, kan si Suneo sama si Jayan kan suka bully Nobita. Ya. Tapi pas Nobita dibully sama yang remaja itu Ya. yang remaja itu, mereka tuh bantu kayak kayak mereka tuh musuh tapi teman. Ya. aneh tapi ada. Nah itu aku sama Kak Davin itu pesan moral yang dapat diambil itu persahabatan yang sangat kuat. Nah, kita udah ngasih kalian pesan moral nih dari film Stand By Me Doraemon 2. Sekarang kita masuk ke video rekomendasi film. Check it out. Halo guys, selamat datang di video rekomendasi dari kami, Review Film. Jadi guys, kita punya 3 rekomendasi film buat kalian. Ya tentunya berhubungan dengan film yang kita review, Doraemon.
Oke, penasaran kan? Langsung aja, cekidot. Oke, yang pertama ada film Doraemon The Movie Nobita Chronicle of the Moon Exploration. Film ini digarap oleh Shin-e Animation dan disutradarai oleh Shinosuke Yakuwa. Film ini dirilis pada tanggal 25 Maret 2020. Film ini bercerita tentang teman-teman Nobita yang menertawakannya ketika dia mengatakan kepada mereka bahwa dia melihat bulan menguning dan melemparkan bayangan putih. Namun setelah Doraemon menggunakan alat pada Nobita, mereka menemukan bahwa ada seorang gadis misterius yang tinggal di sisi jauh bulan. Lalu Nobita, Doraemon, dan teman-temannya melakukan perjalanan eksplorasi ke bulan. Tetapi Diablo dan bawahannya Godrat menghalangi mereka. Yang kedua ada film Doraemon The Movie Nobita New Dinosaur. Film ini diproduksi oleh Shin-e Animation dan disutradarai oleh Kazuaki Imai. Film ini dirilis pada tanggal 10 Maret 2021. Film ini bercerita tentang Nobita yang secara tidak sengaja menemukan telur dinosaur yang tercampur dengan batu fosil di pameran fosil dinosaurus yang dia kunjungi. Lalu, ia menghidupkannya kembali dan lahirlah Kyu dan Mew. Saat Kyu dan Mew menjelajahi kota, Nobita dan Doraemon harus mengirimkan mereka kembali ke era Cretaceous. Dan yang terakhir ada film Doraemon Nobita Sky Utopia. Film ini diproduksi oleh Shin-e Animation dan disutradarai oleh Takumi Doyama. Film ini dirilis pada tanggal 19 Juli 2023. Film ini bercerita tentang Nobita, Doraemon, dan teman-teman lainnya yang memulai petualangan untuk mencari utopia yang legendaris seperti Atlantis atau Istana Naga di bawah laut yang telah diimpikan orang sejak zaman kuno. Dan dengan bantuan kapal penjelajah waktu, mereka menemukan Paradapia, peradaban pulau terapung tempat semua orang hidup bahagia dan segalanya sempurna. Oke, jadi sekian video rekomendasi yang kami buat. Semoga kalian suka dengan video rekomendasi yang kami buat. Terima kasih. Nah, seperti biasa, bagus kan video rekomendasi kita? Apalagi yang isi suara itu, wah, bagus banget. Suaranya biasa aja sih. Jangan gitu. Aduh, jangan gitu dong, Kak. Biar aku seneng aja. Sedikit lah. Nah. Oke, teman-teman, kita udah ada di penghujung acara. Kami sebelum itu, jika kalian ingin menonton video kita berikutnya, kalian bisa menyimak akun YouTube kami, YouTube official WPTV, dan websitenya www.tv.wp.ac.id. Dan kalian juga bisa pakai sosial media dong. Oh IG. iya, kalian bisa memantau kami lewat sosial media lewat IG di WPTV _official dan reveal _11. Oke, kami berdua pamit undur diri. Bye bye.